Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Salam kenal, saya Kak Juki. Dalam video ini akan dibahas soal-soal tryout kelas 5 ya. Soal tryout yang sudah kamu kerjakan kemarin nih. Ada 15 soal untuk bahasa Indonesia dan coba kita akan bahas 15 soal tersebut. Langsung saja, kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama untuk bahasa Indonesia di sini di nomor 16 ya. Pertanyaannya, kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam paragraf di atas adalah. Ini materi teks non-fiksi, ya, teks penjelasan, dia menjelaskan sesuatu di sini. Nah, pertanyaannya hanya informasi dalam teks ya, terkait dengan adik Simba atau 5W1H itu. Pertanyaan apa nih? Pertanyaan mana di antara A, B, C, D yang jawabannya terdapat dalam teks? Langsung saja, nomor 16 jawabannya adalah yang D. Loh, kenapa yang D? Bagaimana cara membuat gelas? Silakan baca teksnya. Ada penjelasan membuat gelas dalam teksnya. Nah, penjelasan terkait membuat gelas ya dalam teks ini ada di sini. Gelas dibuat dengan cara melebur pasir dan mendinginkannya kembali. Bahan yang terbentuk akhirnya menjadi padat dan kaku tetapi masih memiliki molekul yang bergerak bla 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 segala macam. Jadi cara membuat gelas adalah dengan cara melebur pasir dan mendinginkannya kembali. Jawabannya ada dalam teks. Yang A, yang B, dan yang C nggak ada dalam teks. Mengapa? Mengapa menanyakan penyebab ya? Mengapa gelas merupakan benda padat? Silahkan cari dalam teksnya. Nggak ada tuh penjelasan. Gelas merupakan benda padat karena, gitu ya. Mengapa molekul gelas bisa saling mengikat? Molekul gelas saling mengikat karena itu nggak ada dalam teksnya juga. Apakah gelas termasuk ke dalam benda yang bebas? Ya, gelas termasuk benda yang bebas itu nggak ada juga dalam teksnya. Oke, jadi 16 jawabannya adalah yang D. 17. Ini juga masih menggali informasi dari teks. Pertanyaannya, alasan gelas terlihat bening adalah penyebabnya berarti ya. Mengapa? Mengapa gelas terlihat bening begitu? Nah, jawabannya adalah nomor 16, nomor 17 itu yang A. Jawabannya yang A, cahaya masih dapat menembus molekul pada gelas. Mengapa begitu? Jawabannya ada dalam teks, ada di mana? Cermati kalimat ketiga di sini. Pertanyaannya kan kalimat pertama ya. Terus mulai dari kalimat kedua, molekul dari benda padat biasanya saling mengikat dengan rapat. Karena itu umumnya sinar tidak dapat menembus benda padat. Segala macam itu ya. Kemudian itu sebabnya sinar dengan mudah menembus material seperti gas dan air begitu. Kemudian kalimat terakhir nih yang lebih menegaskan ya, lebih menegaskan jawabannya. Mana nih? Mulai dari kalimat ini panjang kalimat terakhir ya. Gelas dibuat dengan bla bla bla. Kemudian bahan nih dari sini. Bahan yang terbentuk akhirnya menjadi padat dan kaku, tetapi masih memiliki molekul yang bebas bergerak seperti sifat molekul pada cairan, sehingga ruang kosong di antara molekul gelas tersebut bisa dilewati oleh cahaya. Walaupun gelas adalah benda padat. Begitu. Jadi molekul-molekul gelas masih bisa ditembus oleh cahaya. Makanya 17 jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut. Nomor berikutnya ini adalah pertanyaan terkait kepaduan paragraf, ya, kepaduan teks. Ada 4 kalimat di sana, tapi kalimatnya masih acak-acakan. Dan kita diminta untuk menyusunnya. Kita diminta untuk menyusunnya menjadi teks yang padu. Seperti apa caranya? Ingat kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf itu pasti saling berkaitan. Berarti kita harus cari dulu di antara 4 kalimat ini yang mana yang akan menjadi kalimat yang pertama, lalu cari kalimat yang nyambung dengan kalimat yang pertama tersebut, gitu ya. Yang pertama ini adalah kalimat dua nih, kalimat dua ini harusnya jadi kalimat yang pertama nih. Rawatlah tanaman di sekitarmu. Biasanya untuk soal seperti ini, kalimat pertamanya itu adalah kalimat yang masih bersifat umum gitu. Atau gagasan utamanya, biasanya itu di kalimat pertama deh untuk soal seperti ini. Oke, jadi pertama dua. Berarti kemungkinan jawabannya kalau nggak yang A, yang D. Seperti itu ya. Kemudian habis dua, kira-kira yang nyambung kalau ngelihat ke opsi jawaban, tiga atau satu. Setelah yang tadi, rawatlah tanaman di sekitarmu. Nyambungnya kemana lagi nih?
habis eh habis dua gitu ya. Habis dua itu ke satu atau ke empat. Kalau empat, pupuk merupakan makanan bagi tanaman. Selain disiram, tanaman perlu dipupuk. Oh, nggak nyambung kayaknya. Berarti yang setelah satu itu harusnya, setelah dua maksudnya harusnya satu dulu ya. Baru kemudian empat. Lalu terakhir tiga. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Dua, satu, empat, tiga. Jawabannya D. Nyambung kan ya? Jadi selain disiram, tanaman perlu diberi pupuk. Lalu dijelaskan pupuk itu apa. Terus dikasih alasannya. Kalau nggak dikasih pupuk, seperti apa. Jadi nyambung gitu ya. Oke, itu 18. Jawabannya dodol. Lanjut nomor 19 dan nomor 20. Ini materi tentang teks juga nih. Teks non fiksi juga di sini. Teks yang berisi opini dalam hal ini. Pertanyaannya nomor 19. Pertanyaan yang sesuai dengan kalimat pertama paragraf di atas. Seharusnya para pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki, ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Nah, itu pertanyaannya apa kira-kira? Kalau jawabannya seperti itu. Nggak sulit, karena di situ disebutkan baik pengendara kendaraan maupun pejalan kaki. Itu adalah pelaku, itu orang kan ya. Berarti yang ditanyakan adalah orang atau pelaku. Jika ingin menanyakan orang atau pelaku, kata tanya yang digunakan seharusnya adalah siapa. Berarti nomor 19 jawabannya adalah yang C. 20. Penulisan kata yang tidak baku. Penulisan kata yang tidak baku dalam teks ini adalah menyiptakan. Tidak baku kata menyiptakan. Ya, menyiptakan tidak baku. Kalau dia tidak baku, bentuk bakunya seharusnya seperti apa? Iya, bentuk bakunya harusnya adalah menciptakan ya. Harusnya adalah menciptakan. Bukan menyiptakan, tapi yang baku seharusnya adalah menciptakan. Oke. Itu ya sampai nomor 20. Kita lanjutkan nomor 21. Nomor 21 dan nomor 22 dari soal yang sama. Nomor 21 menanyakan makna kata ya. Kata konstruksi. Wah, kata konstruksi apa? Konstruksi bermakna susunan. Nomor 21 jawabannya yang A. Nah, lanjut nomor 21. Nomor 22 maksud saya, mohon maaf. Ringkasan yang tepat untuk teks tersebut adalah. Nah, ini kalian diminta untuk membuat ringkasan dalam sebuah teks. Ringkasan dari sebuah teks. Bagaimana caranya kalau kita diminta untuk membuat ya? Bagaimana caranya jika kita diminta untuk membuat ringkasan dari sebuah teks? Untuk membuat ringkasan dari sebuah teks. Ringkasan itu apa sih? Ringkasan itu adalah bentuk penyajian yang lebih singkat. Jadi teks ya bacaan yang tadinya banyak kita bikin, kita buat jadi lebih sedikit, jadi lebih singkat. Nah, itulah ringkasan. Caranya, tentukan saja inti-inti yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Inti-inti apa saja yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Jadi kita kayak menemukan gagasan utamanya gitulah ya. Kalau paragrafnya hanya satu, carilah gagasan utama paragraf tersebut, lalu ambil inti gagasan penjelasnya. Gabungkan jadi satu, nah itu adalah ringkasan atau ringkasan dari satu paragraf. Nah, kalau dua paragraf, caranya adalah cari gagasan utama dari tiap tiap paragraf yang utamanya apa, lalu gabungkan jadi satu. Selesai. Nah, sekarang kita lihat teksnya. Paragraf pertama ngebahas apa? Paragraf satu atau paragraf pertama dalam teks ini membahas apa itu erosi. Apa itu erosi? Erosi adalah proses pengikisan batuan bla bla bla. Dijelaskan erosi itu apa. Kemudian di paragraf yang kedua, pada saat ini erosi lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak peduli dengan lingkungan alam. Jadi dia apa namanya? Jadi dia itu bahas ininya ya, penyebabnya ya. Oh, ternyata penyebabnya itu karena aktivitas manusia yang nggak peduli dengan alam. Dijelaskan di situ contohnya apa? Contoh aktivitas manusia yang tidak peduli dengan lingkungan alam itu seperti apa? Dibahas di sana. Ya sudah, berarti kita cek di sini. Mana nih yang ada dua-duanya tadi? Erosinya ada, kemudian penyebabnya karena
ulah manusia yang tidak peduli dengan alam juga ada. Nah, di sini yang ada dua-duanya. Yang bisa mewakili isi teks secara keseluruhannya, ya kan? Yang bisa menjadi ringkasan dari teks tersebut adalah yang B. Oke, karena yang B ada tuh. Saat ini erosi dari paragraf pertama disebabkan oleh ulah manusia yang tidak peduli dengan lingkungan, itu tadi paragraf kedua. Oke, jawabannya 22B. Begitu ya. Jadi cara membuat ringkasan atau memilih ringkasan di soal seperti itu. Coba cari gagasan utama dari tiap-tiap paragraf. Lanjut, soal pantun atau puisi lama. Pantun di atas termasuk pantun. Nah, ini menanyakan jenis-jenis pantun. Kalau pantun teka-teki berarti pantunnya isinya tebak-tebakan. Kalau pantun muda-mudi biasanya isi pergaulan, ya pergaulan anak muda gitu. Kalau pantun jenaka ya pantun yang isinya lucu, dan pantun nasihat pantun yang isinya nasihat. Berarti kita harus lihat bagian isi dari pantun tersebut. Ingat, bagian isi dari pantun ada di baris ke-3 dan 4. Ya, pantun terbagi menjadi dua bagian, ada sampiran dan ada isi. Baris pertama dan baris kedua itu adalah sampiran ya. Jadi ini baris pertama dan baris keduanya adalah sampiran, kemudian baris ketiga dan baris keempat adalah isi. Nah, untuk mengetahui, untuk menentukan pantun ini jenis apa, cermati bagian isinya berarti. Apa bagian isinya? Lihat baris 3 dan baris 4-nya. Jangan resah, jangan bimbang. Tenangkan hati dengan berzikir. Berarti di situ diberi nasihat supaya kita berzikir. Berarti pantun nasihat. Ya, nggak mungkin pantun jenaka kalau kayak gini. Mudah-mudi juga bukan, teka-teki apalagi. Lanjut, nomor 24. Amanat pantun di atas adalah, nah amanat juga sama, untuk menentukan amanat berarti kita harus memahami bagian isinya ya. Karena amanat itu ada di bagian isi. Berarti cukuplah lihat baris ketiga dan baris keempat saja. Jangan resah, jangan bimbang, tenangkan hati dengan berzikir. Berarti amanatnya adalah berzikirlah jika kita merasa resah dan kita merasa bimbang. Nomor 24 jawabannya adalah yang C. Oke? Tidak sulit kalau pertanyaan tentang pantun ya. Wah, apalagi pantun tenar banget ya. Untung nggak pakai cakep-cakep bacaannya tadi ya. Isinya agama nih soalnya. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 25 masih pantun. Pertanyaannya masih tentang materi pantun. Baris yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah baris yang tepat untuk melengkapi pantun di atas. Dan yang hilang adalah baris ketiga dan baris keempat. Berarti bagian yang hilang ini adalah apa tadi? Baris ketiga dan baris keempat adalah bagian isi. Kemudian ingat, yang namanya pantun harus bersajak ABAB. Maksudnya ABAB apa? Bunyi ujung baris pertama harus sama dengan bunyi ujung baris ketiga. Begitupun bunyi ujung baris keempat kedua, maaf, maksudnya harus nyambung, harus sama dengan baris keempat. Dan karena yang hilang ini adalah bagian isi, berarti bagian tersebut harus mengandung amanat. Yang mana? Dari segi sajaknya saja, yang ABAB ya, yang ABAB, yang A tuh bukan. Karena belajar oh sama sama yang pertama untuk baris ketiga, tapi yang keempatnya kan sekarang beda dengan T di baris kedua ya. Kemudian kalau yang B salah karena baris pertamanya saja sudah T. Kalau yang C salah, masih bisa R, tapi yang baris keempatnya memang terasa lebih nikmat, belakangnya at. Berarti yang sama dari segi rimanya saja atau sajaknya saja itu adalah yang D. Dan dia amanat juga ada ya. Utang emas boleh dibayar, utang budi dibawa mati. Ada pesannya gitu ya. Berarti ya terkait dengan utang budi di situ ya. Oke, itu nomor 25. Jadi untuk melengkapi pantun seperti itu, ingatlah syarat-syarat pantun. 4 baris, baris pertama dan kedua sampiran, 3 dan 4 isi, bersajak ABAB. Ya. Lanjut, nomor 26. Nomor 26 dan 27, ini pertanyaan terkait isi teks dan teks non-fiksi di sini. Pertanyaan 26, paragraf pertama pada teks di atas menjelaskan. Nah, ini pertanyaan tentang gagasan utama sebetulnya. Jadi kita lihat saja paragraf pertama. Apa gagasan utama paragraf pertama? Apa yang dibahas di paragraf pertama ini? Coba kita lihat. Aduh, maaf, kotaknya. Oke, ini paragraf pertama ini ya.
Tumbuhan merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mampu menghasilkan bahan makanan dari dirinya sendiri. Daun yang ada pada tumbuhan adalah merupakan tempat pengolahan yang di dalamnya diproduksi berbagai bahan makanan bagi tumbuh-tumbuhan yang diproses melalui bantuan sinar matahari, yang merupakan unsur penting dalam pembuatan bahan makanan tersebut. Nah, apa yang dibahas dalam paragraf ini? Oh, intinya kalimat pertama, ternyata tumbuhan adalah makhluk hidup, satu-satunya makhluk hidup yang mampu menghasilkan bahan makanan dari dirinya sendiri. Itu adalah inti yang sedang dibahas dalam paragraf pertama. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang mana berarti jawabannya? Tadi apa? Oh, ternyata pohon tumbuhan adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Yang mana tuh berarti? Iya, jawabannya adalah yang D. Kemampuan tumbuhan dalam menghasilkan bahan makanan dari dirinya sendiri. Itu adalah gagasan utama paragraf pertama. Oke, 26 beres. 27. Unsur-unsur yang tidak termasuk proses pembuatan bahan makanan bagi tumbuhan adalah. Ini hanya teliti saja bacanya nih. Menguji pemahaman kalian terhadap isi bacaan. Unsur-unsur yang tidak termasuk proses pembuatan bahan makanan. Jadi yang bukan ya, yang bukan unsur yang diperlukan tanaman untuk memproses pembuatan bahan makanan. Yang mana? Tadi ada sinar matahari ya. Kemudian selanjutnya proses pembuatan makanan dilakukan berdasarkan paragraf kedua unsur yang diperlukan. Nah, unsur-unsur itu adalah karbon dioksida yang dihisap dari udara melalui pori-pori menuju seluruh permukaan daun, sinar matahari, air, serta kandungan zat pokok bagi terciptanya reaksi kimiawi dari pencampuran unsur-unsur di atas. Nah, itu adalah unsur-unsurnya yang dimaksud profil. Nah, berarti kita lihat ke opsi jawaban, karbon dioksida ada, sinar matahari ada, air yang diserap melalui akar ada, kandungan berbagai zat kimiawi yang tidak ada ya. Tadi di situ kandungan berbagai zat kimiawi ada tidak? Enggak ya. Adanya di sini kandungan zat pokok dan zat pokok zat kimiawi. Berarti yang nggak ada adalah zat kimiawi. Jawabannya adalah D. Oke. Lanjut, 28. Informasi awal teks di atas disajikan dengan unsur, ini 5W1H, ya. Pengembangan teks, informasi dalam teks. Yang ditanyakan diawali ya, berarti pertama aja nih. Di sini, selama kunjungan kami melihat pemandangan dari puncak Monas. Intinya apa tuh? Di awal ini satu kalimat ini ya. Berarti kalau diawali yang paling awal selama kunjungan. Kalau selama kunjungan berarti kapan? Ya, nomor 28 jawabannya adalah C. Kapan? Lanjut, 29. Kata tidak baku. Kata tidak baku dalam paragraf di atas adalah langsung saja nih. Kata tidak baku itu apa? Kata tidak baku adalah kata tidak baku kata yang tidak standar ya. Kata yang penulisannya salah, tidak sesuai dengan kaidah atau kata yang terpengaruh oleh ragam cakapan. Nah, di sini ada satu kata yang tidak baku. Kata yang tidak baku adalah kata pernafasan. Kenapa pernapasan tidak baku? Kata dasarnya yang nggak baku. Ya, karena yang baku seharusnya adalah pernapasan menggunakan huruf P. Kata dasar yang baku adalah napas, bukan nafas gitu ya. Oke, D jawabannya 29. Berikutnya, satu nomor lagi ya untuk bahasa Indonesia. Ini ada iklan, dari materi iklan. Dan D-nya kepotong. Kita lihat dulu nih, ada gambar, kemudian pertanyaannya adalah kalimat iklan yang tepat untuk gambar di atas. Berarti kalimat ingat dalam sebuah gambar iklan, karena ini bentuknya gambar, ada tulisan, ada gambar, berarti iklannya berupa poster ya. Dalam sebuah poster, ada gambar, ada tulisan, dan baik gambar maupun tulisannya itu harus saling berkaitan. Ya, harus saling berkaitan. Nah, kira-kira apa? Gak maksud dari gambar ini? Nah, di sini ada gambar, ada anak kecil dua, lalu ada seorang tua ya. Ini ada rambutnya ubanan, megang tongkat, berarti ini sudah tua. Lalu ada dua anak kecil di situ, ada tong sampah yang terbuka dan ada gestur dua anak kecil ini ingin membuang sampah. Dan kakek-kakek di situ megang kepalanya ya, megang kepala anak yang perempuan ini. Berarti kan kakeknya nggak ikutan buang sampah,
Bukan artinya kakeknya nggak buang sampah di tempat sampah ya. Tapi di sini kelihatannya kayak kakeknya ini sedang membiasakan dua anak kecil ini membuang sampah pada tempatnya. Oh, dari situ saja sudah terlihat. Berarti kalimat yang tepat seharusnya adalah yang A ya. Biasa kan dari usia dini membuang sampah pada tempatnya. Bukan yang B, bukan yang C atau yang D. Kalau yang D kita intip dulu jawabannya apa tadi, yang D ada di halaman berikutnya nih. Nggak ada. Berarti nggak ada ya. Mungkin kepotong nih, mohon maaf. Yang jelas jawabannya ini adalah yang A. Dan itulah 15 soal dari tryout yang sudah kalian kerjakan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana? Mudah kan? Semoga tryout yang sudah kalian kerjakan dan pembahasan ini bisa menambah wawasan dan bisa menambah persiapan kalian untuk menghadapi PAS nanti. Oke, sekian dari saya, Kak Juki. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.